Baik, mungkin ada pertanyaan. Karena sudah diterangkan 3 kali mungkin sudah jelas semua mungkin ya. Jadi memang seperti saya sebutkan tadi topiknya cukup hampir sama dan kebetulan yang bicara ini ada namanya ada agungnya semua jadi sama. Ya memang orang Bali semua kayaknya. Ada pertanyaan mungkin? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Lilia Mufidah. Saya mau bertanya ke Dr. Raka. Tadi Dr. Raka mengatakan bahwa untuk kita evaluasi ada 3 minggu, ya kan, per 3 minggu. Kalau dulu kan per 2 minggu, 2 kali evaluasi, tidak ada peningkatan yang bermakna, kita terminasi. Nah, kalau sekarang bagaimana terminasinya? Jadi kadang-kadang pasien datang, kemudian paling banyak menurut saya, paling banyak ya kalau saya temuin itu adalah karena gizi. Jadi kalau kita perbaikin gizinya, mereka langsung baik. Kecuali kalau yang memang kita lihat ada gangguan di plasenta atau ada gangguan di tali pusat. Biasanya pas kita lahirkan kita lihat tali pusatnya itu layu. Bisa nggak kita melihat bahwa itu tali pusat layu pada USG? Apakah gambarannya kecil-kecil atau mungkin dari diameternya atau apa? Kemudian kedua, kalau kita evaluasi 3 minggu sedangkan misalnya dia datang sudah kontrol untuk per 2 minggu, apakah kita harus suruh datang dia 3 minggu atau gimana? Terima kasih, Dok. Ya, silakan Dr. Raka. Wah, terima kasih Dr. Lilia. Ini senior saya nih di Pokja juga ini, ngurus-ngurus triple eliminasi. Ya, terima kasih. Nah, ini rekomendasi yang beliau bikin ya bukan beliau nih, yang RCOG bikin itu mungkin ada alasannya. Jadi intinya yang tadi disampaikan itu mungkin hanya sepenggal, ya mungkin membuat misinterpretasi. Nah, sebenarnya ada keterangan sedikit di bawahnya. Ya, rekomendasinya 3 minggu terkecuali memang ada situasi-situasi khusus yang mengharuskan. Ya, situasi khusus itu misalnya memang ada kondisi ibu, ya, atau misalnya memang kondisi penilaian kesejahteraan sebelumnya. Jadi 3 minggu itu adalah dalam patron dia surveillance daripada berat bayi pada kasus yang berisiko. Jadi berisiko tadi tidak ada apa-apa, baik-baik saja, ada hanya dengan faktor risiko mayor dilakukan surveillance. Nah, surveillance dilakukan umur 26 sampai 28 minggu, kemudian diikuti serial. Nah, ini adalah bayi-bayi yang betul-betul baik ya. Jadi artinya belum ada penyakit apa-apa ya. Nah, kemudian diikuti dia. Nah, apa masalahnya? Nah, seperti tadi yang disampaikan itu adalah ya ternyata itu adalah data-data statistik. Jadi mereka membuat rekomendasi, tentu ada mana suatu penelitian yang sangat baik yang bisa diikuti. Ada satu penelitian yang mereka kutip di sana itu, di mana yang dipakai itu adalah false positif palsu yang terdeteksi itu. Kalau dilihat ada penelitian yang mulai 30 minggu, di USG dia 1 minggu lagi, kemudian 2 minggu, kemudian 3 minggu, kemudian 1 bulan di USG. Nah, dilihat mendiagnosis IUGR. Ternyata positif palsunya paling tinggi itu yang 1 minggu. Yang positif 2 juga masih tinggi. Nah, setelah 3 minggu baru dia sekitar 3% itu yang masih bisa ditoleransi dia. Nah, artinya itulah dasarnya mereka membuat rekomendasi itu. Tetapi kalau pada risiko yang berat misalnya, kalau bayi yang sudah jelas ada gangguan pertumbuhan, dari pemeriksaan Dopplernya sudah kelihatan ya misalnya ada kelainan PI sudah mulai naik di atas 95 persentil, nah itu akan ada rekomendasi khusus ya. Ada yang 2 kali seminggu, ada yang malah setiap hari malah dievaluasi. Ya mungkin itu tadi kalau bahasa Balinya nungkak namanya, artinya tidak semua keluar tadi itu. Itu artinya bawahannya ada lagi sedikit ya, kecuali memang ada hal-hal yang khusus pertimbangan daripada dokter untuk melakukan evaluasi lebih sering. Demikian Dokter Lilia. Jadi mungkin yang masih faktor risikonya aja positif ya, belum terdiagnosis mungkin ya. Ya, silakan dokter. Terima kasih dokter. Saya Chandra Asmuni dari Jakarta. Kembali ke dokter Rakan dok. Saya sendiri ingin bertanya tentang major risk factors yang warna merah tadi yang alur flowchart. Itu saya ingin bertanya tentang paternal small gestational age dan maternal
maksud paternal ini si bapaknya atau bagaimana penjelasannya, Dok? Ya, terima kasih. Ini masalah paternal. Ya, jadi itu di keterangannya. Nah, di keterangannya itu ada namanya paternal IUGR. Ternyata dulu kalau di preeklamsi itu kan ada teori bahwa ya ganti suami merupakan risiko dia. Ya, ternyata dari penelitian-penelitian orang dengan IUGR dengan ganti suami tidak apa-apa ternyata. Ya, artinya terkecuali, nah ini suaminya ini pernah meng-IUGR-kan istri sebelumnya. Nah itu artinya dia. Nah itu ini ya yang disebut dengan paternal IUGR itu adalah suami-suami ya, yang mempunyai riwayat meng-IUGR-kan seseorang dulu. Nah sekarang dia kawin lagi. Nah ini sama risk factor. Ya, mungkin itu yang. Terima kasih. Jadi mungkin kurang lebih sama seperti preeklamsi ya. Ada dangerous father ya. Tapi terapinya bukan ganti suami sepertinya ya. Ada pertanyaan lagi, mungkin satu lagi pertanyaan mungkin. Ada lagi mungkin satu pertanyaan. Mungkin secara umum ya mungkin ya, kalau yang untuk spesialis umum mungkin kadang-kadang kita sering dapat pasien itu berpindah-pindah dokter, USG-nya berbeda-beda. Kalau kita dapat di trimester 3 dan kira-kira tidak sesuai dengan usia kehamilannya, itu kira-kira apa yang harus dilakukan untuk benar-benar mendiagnosis ini IUGR atau enggak? Mungkin ada yang bisa menjawab mungkin. Dokter Raka mungkin sudah 2 kali, yang 2 belum, biar bayarannya sama, mungkin Dokter Putra mungkin. Ya, oke, terima kasih Dokter Manggala. Ya, ini memang sering kita dapatkan, saya sendiri juga sering mendapatkan pasien yang seperti dijelaskan oleh Dokter Manggala bahwa dia belanja dokter ke sana kemari, ke sana kemari. Akhirnya trimester ketiga baru datang ke tempat kita. Nah kita dapatkan misalnya ada kelainan gitu ya, berat badannya nggak sesuai. Nah seperti kita ketahui bahwa good dating itu, kita tidak bisa menentukan good dating itu pada trimester ketiga. Ya tidak bisa, karena apa? Good dating itu ditentukan pada trimester ke-1, pemeriksaan CRL pada umur kehamilan 8 sampai 13 minggu. Nah kalau itu kita tidak dapat, nah itu berarti tidak good dating. Kita bandingkan dengan hari pertama haid yang terakhir. Nah kalau perbedaan itu kurang dari 5 hari, nah itu baru kita sebut dengan 3 sampai 5 hari itu baru kita sebut dengan good dating. Kalau itu tidak good dating karena kesalahannya sudah bisa 1 sampai 2 minggu. Nah kalau kita mendapatkan pada trimester ketiga, nah ini yang saya pada presentasi saya tadi, kita lakukan langkah yang kedua yaitu adalah serial pemeriksaan. Kita lihat dia seperti Dokter Raka juga bilang, kalau dia mungkin kelainannya tidak berat, cuma perbedaan berat badan saja, misalnya air ketubannya masih cukup dan lain-lain, nah mungkin kita lihat dia 3 minggu ke depan gimana dia pertumbuhannya. Ya tapi kalau memang sudah trimester ketiga di atas 34 minggu itu dengan secara anatomis fungsi paru sudah matang, sel-sel trimester 2 sudah bisa masuk ke mata, yaitu lain lagi actionnya kita seperti itu. Mungkin Dokter Manggala silakan. Ya. Dokter Agung menambahkan. Dokter Agung mungkin. Iya, kalau yang nambahkan aja, jadi kalau rekomendasinya memang dari IceWalk itu mereka sebenarnya rekomendasinya 6, 4 ditambah cerebellum sama meruslan. Cuman cerebellum sendiri itu di atas 36 minggu sudah nggak bisa dijadikan patokan. Jadi betul kalau memang ada recordnya, kalau ketemu yang USG trimester 1 yaitu yang dipakai. Kalau memang disesuaikan sama HPAT sesuai yaitu yang dipakai. Kalau misalnya memang kita pakai protokol kebalik aja. Jadi kalau memang ternyata kita mencurigai, oh ini ternyata growth-nya terhambat, terus kurang dari 10 persentil, ya sudah dimonitoring Dopplernya aja. Kalau misalnya Dopplernya masih dalam batas normal, bagus, rekomendasi terminasinya boleh sampai 40 minggu bahkan induksi. Bahkan boleh dilakukan induksi. Tapi kalau memang ternyata nanti di tengah jalan persentil pertumbuhannya turun di bawah 5, terus ya actionnya berbeda. Jadi protokolnya kalau nggak salah terbalik itu antara late sama early IUGR, mungkin disampaikan lagi. Tetap serial examination. Ya, mungkin ada tambahan lagi?
Ya boleh lah terakhir. Boleh tambahan terakhir ya. Terakhir Ya. Ya jadi kesulitan ini kan seperti tadi itu ya, trimester 3 dating yang susah. Nah ini mungkin ada ini sedikit yang namanya GASA ya. GASA itu Gestational Age Sonographic Assessment. Jadi kita melihat bagaimana mengurangi dan mempertajam diagnosis HUGR dengan melihat usia kehamilannya, kan salah-salah pitfall kita karena usia hamil. Jadi di USG dulu yang misalnya di atas 30 minggu, nah ini tingkat kesalahannya sudah 3 minggu. Ya parameter yang dipakai adalah multi parameter, mungkin banyak yang dipakai, silakan abdominal, AC, PW, FL, cerebellum dimasukkan, multi parameter karena lebih bagus. Nah kemudian kita lihat serial dia dalam tempo 3 minggu, nah kemudian datingnya itu kita lihat ya di kurva ya. Ya kalau bisa kurva optimize, kalau lihat population based ya. Kalau kurvanya ternyata dia naik ya dibandingkan kurva normal ya, ternyata umur hamil yang pertama itu kita kurangi 1 minggu. Kalau dia misalnya ya sampai 2 minggu ada bilang 1-2 minggu. Tapi kalau dia turun kita naikkan. Nah ini itulah meningkatkan sensitivitas kita dalam mendiagnosis daripada SGAP itu sendiri. Itu tambahan. Oke, terima kasih. Jadi mungkin demikian sesi diskusi. Kalau bisa saya resumekan, intinya kalau kita mau mendiagnosis memang banyak aspek ya. Yang pertama mungkin menghitung usia kehamilannya dengan dating dan USG, Doppler, dan yang paling penting mungkin growth chart-nya ya. Kita harus mengikuti growth chart-nya. Jadi mungkin demikian sesi diskusi kali ini. Kita berikan tepuk tangan untuk para pembicara kita.